Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan selalu. Di balik senyum seorang menantu, tersembunyi luka yang tak tampak mata. Saat pengorbanan dibalas prasangka, ia belajar bahwa cinta sejati tak selalu berarti diam dan menerima, tapi berani memilih jalan pulang demi kembali dicintai dengan utuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Pagi itu, matahari menyapa hangat dari balik jendela kamar kecil di lantai 2, rumah keluarga besar Raka. Naila menarik napas panjang. Ini adalah hari ketiganya sebagai istri dari laki-laki yang ia cintai. Nah, dan hari pertamanya tinggal di rumah mertua. "Sudah bangun, sayang?" tanya Raka lembut sambil membawa 2 cangkir teh ke kamar. Naila tersenyum. "Sudah, rasanya seperti mimpi. Kita sudah menikah." Raka tertawa kecil. "Dan kamu sekarang resmi bagian dari keluarga ini. Ibu pasti sudah menyiapkan sarapan. Ayo turun." Ruang makan keluarga itu luas, rapi, dan terasa hangat. Bu Mirna duduk di ujung meja, mengenakan kebaya semi formal seperti biasa. Wajahnya tegas tapi ramah. Pak Surya tampak sibuk membaca koran, sementara Dira sedang menggulir layar ponsel di tangannya. "Selamat pagi, Bu." "Pak," sapa Naila sopan. Bu Mirna mengangguk. "Pagi." "Naila, duduklah. Ini masakan Ibu, tapi besok-besok kamu bisa bantu ya." "Dengan senang hati, Bu." Dira ikut menyahut, "Kak Naila suka masak juga kan?" "Suka banget, tapi masih harus banyak belajar," jawab Naila dengan nada bersahabat. Sarapan pagi itu berlangsung dalam suasana penuh harapan. Bu Mirna sesekali melirik Naila, mengamati gerak-geriknya, seolah sedang menilai diam-diam. Naila bisa merasakannya, tapi ia menenangkan diri. "Mungkin ini wajar. Aku hanya perlu beradaptasi." Hari-hari berikutnya pun berjalan baik. Naila mulai membantu pekerjaan rumah, menemani Dira ke toko, dan sesekali mengobrol santai dengan Bu Mirna saat menyiram bunga di halaman belakang. Raka tetap menjadi pelindung lembut di sisinya, meski kadang terlihat canggung saat Bu Mirna memberi arahan yang agak keras. Di tengah semua itu, Naila menyimpan harapan besar bahwa rumah ini akan menjadi tempat yang hangat, tempat ia membangun mimpi bersama keluarga barunya. Ia ingin diterima, dicintai, dan dianggap seperti anak sendiri. Namun yang belum Naila tahu, hangat tidak selalu berarti akan selamanya nyaman. Dan kadang, ujian justru datang dari tempat yang kita anggap paling aman. Pagi itu aroma semur daging memenuhi dapur. Naila sudah bangun sejak pukul 5, menyiapkan menu kesukaan Pak Surya. Hari ini hari ulang tahunnya. Ia ingin memberi kesan baik dan menunjukkan betapa ia tulus ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Raka sudah berangkat kerja. Dira masih tertidur. Hanya ada Naila dan Bu Mirna di dapur. "Aromanya enak," kata Bu Mirna, tanpa melihat ke arah Naila. "Semoga ayah suka, Bu. Saya pakai resep dari Ibu waktu ngobrol kemarin, tapi saya tambahkan sedikit kayu manis." Bu Mirna menghentikan gerak tangannya mengiris wortel. "Kayu manis? Semur daging itu cukup pala dan kecap? Nak, jangan terlalu banyak improvisasi di rumah ini. Kita sudah terbiasa dengan rasa yang kami kenal." Naila menunduk. "Maaf, Bu. Saya kira itu akan menambah aroma hangat." Harum bukan berarti cocok di lidah. Ucapan itu mengendap di hati Naila, tapi ia tetap tersenyum dan melanjutkan memasak. Ia tidak ingin suasana berubah keruh hanya karena bumbu. Siang menjelang, seluruh keluarga berkumpul. Pak Surya tampak bahagia saat melihat meja makan penuh hidangan. Dira memberi ucapan singkat, sementara Naila dengan tulus menyodorkan piring berisi semur buatannya. Pak Surya mencicipi dan mengangguk. "Enak. Ini kamu yang masak, Naila?" Naila mengangguk senang. "Iya, Ayah." Namun beberapa menit kemudian Pak Surya terlihat gelisah.
Ia memegangi perutnya dan bangkit dari meja. Perut ayah agak enggak enak, mungkin karena kopi tadi pagi, katanya sambil berlalu ke kamar. Henning, Dira menoleh ke arah Naila. Jangan-jangan semurnya ya. Bu Mirna langsung berdiri. Tatapannya tajam namun tetap tenang. Aku sudah bilang, jangan terlalu kreatif kalau belum tahu selera keluarga ini. Saya enggak maksud Bu. Saya benar-benar ingin membuat ayah senang. Suara Naila lirih, matanya mulai berembun. Tapi niat baik tidak cukup kalau tidak hati-hati. Naila menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Ya tidak menjawab. Ya tahu jika si bicara suaranya akan pecah. Raka pulang sore itu, dan Naila hanya bercerita sedikit. Ia tak ingin membuat suaminya berada di tengah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Naila menangis dalam diam, di balik pintu kamar tanpa suara. Ia sadar, rumah ini hangat, tapi juga penuh tuntutan tak terlihat. Dan ia mulai bertanya dalam hati, apa benar aku cukup baik untuk mereka? Pertanyaan itu tak pergi. Bahkan saat pagi datang membawa cahaya baru, Naila tetap bangun lebih pagi dari siapapun. Tangannya tetap ringan di dapur. Langkahnya tetap lembut membersihkan ruang keluarga. Tapi hatinya mulai terasa berat. Ia mulai menulis daftar tugas rumah. Di buku kecil, semacam pengingat untuk dirinya. Sendiri, menu apa yang disukai ayah? Bunga apa yang disiram ibu? Jadwal cucian Dira, jenis handuk favorit keluarga. Bukan karena ia ingin menjadi sempurna, tapi karena ia takut. Salah sekecil apapun bisa jadi masalah besar. Raka sempat bertanya saat melihat matanya sedikit sembab. Kamu capek ya, Naila? Naila hanya tersenyum. Enggak kok. Aku cuma ingin semuanya terasa ringan buat keluarga ini. Raka mengusap kepalanya sebentar, tapi tidak banyak bicara. Seperti biasa, ia tidak pandai membaca luka yang disembunyikan dalam diam. Minggu pagi, Bu Mirna mengajak Naila menemaninya ke pengajian ibu-ibu kompleks. Naila senang, mengira ini kesempatan mendekat lebih dalam. Namun sesampainya di sana, Bu Mirna lebih sering berbincang dengan teman-temannya, memperkenalkan Naila hanya sepintas. Ini menantu saya baru menikah. Masih belajar banyak ya, ucapnya sambil tersenyum tipis. Naila ikut tersenyum, walau hatinya mencatat kalimat itu seperti label yang menggantung di lehernya. Sore harinya di dapur, Naila mendapati Bu Mirna tengah mencuci piring sendirian. Ia buru-buru menghampiri. Maaf Bu, saya seharusnya yang kerjakan ini. Bu Mirna menoleh dengan nada datar. Tidak apa. Kamu tadi kan sudah cukup sibuk. Mungkin belum terbiasa dengan ritme rumah ini. Itu bukan kemarahan, tapi lebih menyakitkan, karena terdengar seperti kekecewaan yang ditahan. Hari-hari berikutnya, Naila mengambil keputusan besar. Ia mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya sebagai guru TK. Ia tak ingin pulang terlambat dan membuat rumah tangga terabaikan. Ia pikir jika ia sepenuhnya hadir di rumah, mungkin ia akan lebih dihargai. Namun tak banyak yang berubah. Sekalipun ia menyusun meja makan dengan sempurna, tetap ada sendok yang dianggap kurang bersih. Sekalipun ia menyetrika rapi, tetap ada lipatan yang dinilai kurang halus. Satu malam, saat semua telah tidur, Naila berdiri di dapur yang hening. Ia memegang cangkir teh hangat yang tak disentuh siapapun. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa ditahan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Di rumah yang katanya keluarga kedua, ia tak tahu lagi siapa dirinya, selain seorang menantu yang sedang berusaha keras menyenangkan semua orang, tapi lupa bertanya, apa aku bahagia? Pertanyaan itu terus menggema dalam diri Naila, seperti gema di ruang kosong yang tak pernah dijawab. Hari-harinya kini terasa mekanis. Ia bangun, bekerja di rumah, melayani, tersenyum, lalu menangis diam-diam saat malam menutup tirai. Tidak ada pujian, tidak ada pelukan. Dan perlahan, tidak ada lagi dirinya sendiri. Sampai suatu sore, semuanya mencapai puncaknya.
Naila baru selesai membersihkan ruang tamu setelah menjamu tamu-tamu ibu mertua. Ia menyajikan teh dengan baik, kue yang disusun rapi, dan memastikan ruangan harum. Setelah para tamu pulang, Naila duduk sebentar di tangga. Baru saja ingin memejamkan mata sejenak, Bu Mirna muncul dari dapur. "Kamu duduk-duduk di situ?" "Ruang makan belum dibereskan, Naila." Naila berdiri cepat. "Maaf, Bu. Saya kira..." "Sudah berapa bulan kamu di rumah ini? Apa kamu tidak belajar dari hari-hari sebelumnya? Kamu terlalu sering berasumsi." Nada suara Bu Mirna tetap tenang, tapi setiap kata seperti ujung jarum yang menusuk ke dalam hati Naila. Dan tiba-tiba, untuk pertama kalinya, Naila tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, lalu berjalan ke ruang makan, memulai tugasnya dengan mata yang kembali basah. Malamnya, Raka masuk kamar dan menemukan Naila sedang duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. "Naila, kenapa?" "Kamu belum tidur?" tanya Raka lembut, duduk di sampingnya. Naila menoleh perlahan. Wajahnya lelah. "Rak, aku sudah berusaha sekuat mungkin. Tapi apa aku ini cuma jadi beban di rumah ini?" Raka terdiam. "Aku berhenti kerja. Aku tinggalkan dunia yang aku cintai. Aku berusaha jadi bagian dari keluarga ini, tapi yang aku dapat cuma teguran demi teguran." Raka menatap istrinya yang hampir tak bersuara lagi. "Aku minta maaf, Naila. Aku seharusnya lebih membelamu. Tapi aku juga bingung. Aku di antara dua pihak yang sama-sama aku sayangi." Naila mengangguk. "Aku ngerti, Ra. Makanya aku nggak pernah minta kamu marah ke ibu. Tapi aku butuh ruang untuk bernapas." Diam beberapa saat sebelum ia berkata dengan lirih namun tegas, "Aku mau pergi sebentar. Bukan untuk lari, tapi untuk menyelamatkan yang tersisa dari diriku." Raka terkejut. "Pergi kemana?" "Ke rumah Mama. Beberapa hari saja. Aku ingin menata ulang hatiku. Karena kalau aku terus begini nanti yang hancur bukan cuma aku, tapi juga pernikahan kita." Raka menatapnya lama. Hatinya berat, tapi ia tahu ini bukan ancaman. Ini permohonan dari seseorang yang terlalu lama diam. Dan malam itu, Naila mengepak sedikit barang. Bukan karena ingin pergi selamanya, tapi karena ia tahu untuk bisa kembali utuh. Kadang seseorang perlu berani mengambil jarak. Pagi harinya, rumah keluarga itu terasa lebih hening. Tak ada langkah ringan Naila di dapur. Tak ada teh hangat yang biasanya sudah tersedia saat Bu Mirna bangun. Bahkan suara tawa kecil Dira tak terdengar seperti biasanya. Raka duduk di meja makan, hanya menatap piring kosong. Ia sudah memberi kabar ke orang tuanya bahwa Naila pergi sementara. Tak ada protes, tapi keheningan dari Bu Mirna terasa seperti dinding tinggi yang sulit dijangkau. Sementara itu, Naila duduk di beranda rumah ibunya, menatap halaman dengan pandangan kosong. Sudah 3 hari ia di sana. Hari pertama ia hanya tidur. Hari kedua ia menangis. Baru hari ketiga ia bisa menjelaskan perasaannya pada ibunya. Mama memeluknya erat. Tak banyak nasihat, hanya kehadiran. Dan itu cukup. Untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, Naila merasa tidak dinilai, tidak diuji, tidak dibandingkan. Hari keempat Raka datang, membawa kabar yang membuat Naila terdiam lama. Bu Mirna sakit. Bukan parah, tapi beliau tidak mau makan, tidak mau bicara. Seisi rumah seperti kehilangan arah. Naila menunduk. Mungkin karena tak ada orang yang bisa disalahkan hari ini. Tidak, Naila. Suara Raka bergetar. Karena ternyata yang selama ini diam, justru yang paling dibutuhkan. Hari itu juga Naila pulang. Tidak sebagai menantu yang tunduk membabi buta, tapi sebagai perempuan yang telah menemukan kembali dirinya. Saat pintu rumah dibuka, Bu Mirna duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, rambutnya disanggul seadanya. Ia menoleh pelan melihat Naila masuk. Tak ada kata. Naila mendekat, berlutut di hadapannya. "Bu, saya pulang. Kalau ibu belum bisa menerima saya sepenuhnya, saya tidak akan paksa. Tapi saya juga ingin dicintai bukan karena bisa menyenangkan semua orang,
Tapi karena saya sudah berusaha dari hati. Untuk pertama kalinya, mata Bu Mirna berkaca-kaca. Ia menyentuh bahu Naila pelan. Maafkan Ibu. Bu terlalu banyak menuntut karena takut kehilangan kendali. Tapi justru Ibu kehilangan yang paling berharga, kehadiran yang tulus. Tak ada pelukan panjang, hanya genggaman tangan yang hangat, cukup untuk memecahkan jarak yang selama ini menganga. Beberapa minggu setelah itu, suasana rumah perlahan berubah. Naila tetap mengurus rumah, tapi kini ia juga kembali mengajar paruh waktu. Raka lebih terbuka dalam membela istrinya saat dibutuhkan. Dira bahkan mulai belajar memasak bersamanya. Dan Bu Mirna mulai belajar diam sebelum menilai. Tidak semua luka sembuh sepenuhnya. Tapi Naila tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Tidak meninggalkan, tapi juga tidak membiarkan dirinya hilang. Dan dari pilihan itulah, perlahan, hidup di rumah itu kembali menemukan iramanya. Bukan seperti dulu, tapi dengan nada yang lebih lembut, lebih jujur dan lebih saling memahami. Setiap pagi, Naila kini bangun bukan karena takut akan penilaian, tapi karena ia kembali mencintai rutinitas kecilnya. Menyusun bekal untuk Raka, menyiram bunga, menyeduh teh untuk Bu Mirna yang kini sering duduk bersamanya, tanpa banyak komentar, hanya kehadiran, yang mulai belajar menghargai. Kadang mau mereka berbicara tentang hal-hal sepele, kadang hanya diam sambil mendengar burung di halaman. Tapi bagi Naila, itu sudah cukup. Karena kadang cinta tak butuh kata-kata. Hanya butuh ruang untuk menjadi diri sendiri, tanpa takut dianggap salah setiap waktu. Suatu sore saat hujan turun pelan, Naila sedang melipat baju di ruang tengah. Bu Mirna masuk pelan dan duduk di sofa. Naila, katanya pelan, Ibu ingin bilang sesuatu. Naila menoleh, tersenyum kecil. Apa, Bu? Saat kamu tidak ada, rumah ini sunyi. Bukan karena tidak ada yang bisa menggantikan kerjaanmu, tapi karena tidak ada yang menghadirkan ketulusanmu. Naila menahan napas. Kata-kata itu sederhana, tapi baginya seperti embun yang menyembuhkan. Ibu dulu takut Naila. Takut kehilangan kendali atas keluarga ini. Tapi sekarang Ibu tahu, kadang untuk menjaga keluarga, kita harus membiarkannya tumbuh, bukan memaksa tetap di tempat. Naila mengangguk pelan. Tak banyak yang bisa ia katakan. Tapi saat Bu Mirna menggenggam tangannya, Naila tahu, air mata yang dulu ia sembunyikan di balik pintu, kini telah berubah jadi kekuatan yang diam-diam mengubah hati seseorang. Beberapa bulan berlalu, sehubungan Naila dan Raka semakin kuat. Kini Raka lebih peka, lebih hadir. Naila juga mulai kembali mengajar anak-anak dengan senyum yang lebih utuh. Ia tahu ia tidak bisa mengubah segalanya sekaligus. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi kehilangan dirinya. Dan di akhir cerita ini, Naila menulis satu catatan kecil di bukunya. Kesabaran bukan tentang diam ketika dilukai, tapi tentang memilih tetap lembut meski harus tegas. Tentang tahu kapan bertahan dan kapan beranjak. Aku bukan menantu sempurna, tapi aku mencintai mereka dengan utuh. Dan itu sudah cukup.